memaparkan apa yang saya ketahui tentang apa itu pemanasan global. Manusia sudah memasuki era globalisasi, di mana di era ini mengubah gaya hidup setiap individu yang ada di dunia ini. Perubahan ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang sangat besar. Perkembangan teknologi ini memang memberikan dampak positif, namun juga memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Contohnya adalah pembunuhan hutan yang penggunaan hutan yang bertujuan untuk membuka lahan-lahan baru yang digunakan untuk pembuatan industri dan infrastruktur yang menunjang aktivitas manusia. Namun sebelum itu, apakah itu pemanasan global? Menurut saya, pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata di seluruh bumi. Umumnya pemanasan global ini terjadi karena namun apakah yang menyebabkan pemanasan global? Pemanasan global terjadi karena gas rumah kaca yang mengalami kerusakan. Gas rumah kaca itu apa sih? Gas rumah kaca adalah gas yang muncul secara alami, namun bisa juga muncul oleh manusia. Pada dasarnya, gas rumah kaca adalah kemampuan atmosfer dalam mempertahankan suhu udara panas. Rumah kaca pada dasarnya membuat suhu bumi nyaman bagi makhluk hidup. Namun pada era ini terjadi pencemaran rumah kaca yang menyebabkan suhu di bumi naik lebih cepat dari yang yang terjadi bukan dikarenakan hal-hal ilmiah. Pada zaman ini terdapat banyak sekali aktivitas manusia seperti industrial ataupun produksi energi yang berlebihan seperti bahan bakar batu bara ataupun fosil. Aktivitas tersebut meningkatkan karbon dioksida dan nitrogen dioksida. Karena hal tersebut menyebabkan peningkatan gas rumah kaca yang berlebih, sehingga panas yang disimpan pun menjadi berlebihan. Hal tersebut yang memicu peningkatan temperatur bumi yang akan menimbulkan penguapan sehingga terjadi perubahan iklim yang ekstrim. Perubahan iklim inilah yang dapat mengancam berbagai populasi dan spesies yang dapat menggunakan banyak spesies hewan, permukaan, dan juga dapat meningkatkan permukaan air laut dan juga meningkatkan kegagalan panen. Hal tersebut juga yang membuat gangguan kesehatan pada diri kita, seperti polusi udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan gangguan pada jantung. Oleh karena itu, gaya hidup kita, penggunaan energi terbarukan dan hijauan dapat mengurangi dampak pemanasan global. Ketika di generasi kita ini, kita dapat meningkatkan kesadaran kita terhadap lingkungan sekitar kita untuk menjaga dan melestarikan bumi kita. Tepuk tangan. Selamat siang semuanya. Saya akan membacakan tentang pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi dalam skala global akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Fenomena ini terutama disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil dan deforestasi. Efek rumah kaca yang terjadi secara alami menjadi lebih intens karena peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang menyebabkan peningkatan suhu global. Dampak pemanasan global meliputi perubahan gas berbentuk, kenaikan permukaan laut, perubahan cuaca ekstrim, dan kerusakan ekosistem. Upaya global dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai kesepakatan internasional guna membatasi kenaikan suhu rata-rata global.
Pemanasan global memerlukan tindakan kolektif untuk melindungi planet ini dan meminimalkan dampak negatifnya. Dampak pemanasan global juga berkontribusi terhadap perubahan cuaca ekstrim seperti badai yang lebih kuat, banjir, kekeringan, dan gelombang panas yang intens. Perubahan iklim ini dapat memiliki dampak serius pada pertanian, sumber daya air, kesehatan manusia, dan kerusakan ekosistem. Salah satu langkah penting adalah mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengadopsi energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi deforestasi. Selain itu, negara-negara juga berusaha untuk mencapai kesepakatan internasional seperti persetujuan Paris yang bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celcius. Berikut informasi penting tentang pemanasan global. Yang pertama itu ada efek rumah kaca, adalah fenomena alam yang memungkinkan bumi mempertahankan suhu yang aman. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca seperti CO2 menyebabkan peningkatan efek rumah kaca yang intens. Gas rumah kaca memerangkap panas di atmosfer, mencegahnya keluar ke angkasa, dan menghasilkan peningkatan suhu global. Lalu yang kedua ada dampak sosial dan ekonomi. Pemanasan global juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Peningkatan suhu dapat mengganggu produksi pangan dan pertanian, mengancam keamanan pangan, dan menyebabkan konflik terkait sumber daya alam. Kerusakan infrastruktur akibat perubahan cuaca ekstrim juga dapat berdampak negatif pada perekonomian dan menyebabkan kerugian finansial yang besar. Terima kasih. Tepuk tangan, yuk. Ya, lebih baik seadanya, karena kalau berlebihan nanti bisa gembul. Pemanasan global. Ini adalah planet satu-satunya yang dikali oleh makhluk hidup. Tetapi semakin lama, bumi yang kita tempati ini semakin memanas. Saya mencatat, bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang parah. Bahkan tahun 2019 tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Jika pemanasan global ini tidak dihentikan, maka dunia akan mengalami lebih banyak persoalan. Nah, mungkin banyak pertanyaan. Bagaimana menghentikan pemanasan global yang semakin parah? Namun sayangnya jawabannya adalah pemanasan global itu nyaris tidak mungkin bisa kita hentikan jika senyawa seperti CFC, RC, N2O, CO2, dan CH4 masih memenuhi langit bumi dan membuat bumi semakin memanas. Manusia menggunakan CFC, HFC, N2O, dan lain-lain itu untuk bahan bakar fosil saja sebesar 37 miliar ton. Itu kayak membuang 6.000 piramida bisa ke atmosfer bumi, dan inilah yang bikin karbon dioksida dan emisi lainnya di atmosfer bumi yang tadinya rata-rata hanya segini mencapai titik tertingginya dalam 800.000 tahun manusia hidup di bumi. Nah, dari semua permasalahan di atas, bagaimana caranya agar dapat mengurangi terjadinya pemanasan global? Ilmuwan bersepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ke udara agar menjaga supaya suhu bumi nggak naik 2 derajat Celcius di akhir abad nanti. Bayangkan jika semua manusia nggak berhenti menghasilkan karbon dioksida ke udara, maka bumi akan tetap memanas dan mungkin jauh lebih parah. Pemanasan global ini menuai kerugian yang sangat banyak, seperti spesies hewan darat, udara maupun laut terancam punah, bencana alam seperti kebakaran hutan dan lain-lain. Bahkan pemanasan global pun ikut andil dalam kematian yang disebabkan oleh penyakit. Melihat pemanasan global semakin parah, Indonesia membuat suatu kebijakan atau peraturan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca seperti yang pertama, pemberian izin untuk membuka lahan, yang kedua, restorasi lahan gambut, yang ketiga, meningkatkan penggunaan pembangkit listrik tenaga terbarukan, dan yang keempat, rehabilitas dan penyerahan modal untuk tujuan sosial. Pemanasan global tidak bisa kita hindari, namun dapat kita cegah dengan usaha dan kerjasama untuk mengurangi emisi karbon ke udara. Tetap jaga bumi kita, save Earth, save Earth. Ya, terima kasih. Terakhir. Selamat siang teman-teman, saya akan membacakan apa yang saya ketahui dan apa yang saya tulis tentang pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya
Badai perubahan iklim juga pernah terjadi di masa lalu. Namun, perubahan iklim yang terjadi saat ini jauh lebih cepat dan bukanlah dikarenakan oleh sebab-sebab alamiah. Penyebab utama yang menimbulkan pemanasan iklim pada saat ini ialah pencemaran gas rumah kaca, terutama karbon dioksida atau CO2 dan metana. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, bensin, dan solar untuk produksi energi ialah pemasok terbesar dari pencemaran ini. Penyebab pemanasan global yaitu efek rumah kaca. Segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Gas-gas rumah kaca berfungsi sebagaimana gas dalam rumah kaca. Dengan semakin meningkatnya konsentrasi gas-gas ini di atmosfer, semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya. Jika tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya minus 18 Celcius. Akan tetapi sebaliknya, apabila gas-gas tersebut berlebihan di atmosfer, akan mengakibatkan perubahan iklim yang sangat mengancam. Kemudian ada efek umpan balik. Sebagai contoh, pada penguapan air. Akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti CO2, pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air yang menguap ke atmosfer. Karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca. Kemudian ada dampak pemanasan global, yaitu iklim mulai tidak stabil. Para ilmuwan memperkirakan bahwa selama pemanasan global, daerah bagian utara dari belahan bumi utara akan memanas lebih dari daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan mengecil. Pada pegunungan di daerah subtropis, bagian yang ditutupi salju akan semakin sedikit serta akan lebih cepat mencair. Kemudian ada peningkatan permukaan laut. Perubahan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi kehidupan di daerah pantai. Kenaikan 100 cm akan menenggelamkan 6% daerah Belanda. Suhu global cenderung meningkat. Sebagai contoh, bagian selatan Kanada mungkin akan mendapat keuntungan dari lebih tingginya curah hujan dan lebih lamanya masa tanam. Di lain pihak, lahan pertanian tropis semi kering di beberapa bagian Afrika mungkin tidak dapat tumbuh dan banyak dampak lainnya. Cara mengatasi pemanasan global: gunakan transportasi umum dan sepeda untuk menempuh jarak dekat. Meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Seandainya AC memang perlu, pastikan kita memakai AC non CFC yang ramah lingkungan. Mematikan perangkat elektronik saat tidak terpakai dan hemat air dengan contoh jangan mencuci piring dengan air yang mengalir terus-menerus. Kemudian yang terakhir ada menanam pohon. Dengan menanam pohon juga dapat mengurangi resiko terjadinya banjir yang merupakan salah satu dampak global warming. Pohon-pohon yang kita tanam di halaman sudah pasti akan berperan untuk menetralisir CO2 di udara sekaligus meningkatkan dan meningkatkan bagi kita. Terima kasih. Ya. Oh iya, mata minus ini ternyata berhubungan dengan pertumbuhan. Jadi waktu misalnya mata minus itu sering terjadi pada manusia di bawah 18 tahun. Jadi di bawah umur itu biasanya Wah, sudah 2 halaman nih, Eti. Yuke, 2 halaman. Nazril, ya. Laili sudah siap kayaknya. Indah sudah.
Catherine Sparo. Najwa Salsa, betul lah? Iya. Nah, sudah siap. Wah, tulisan Reido bagus-bagus. Wah, Rais sudah siap nih. Ayo Rais, maju Rais, bacakan di depan. Ya, dibacakan. Maju. Maju lagi. Ah, gitu. Keluarga terjadinya kita jalannya biasa apapun yang dia takutkan dan aktif. Jakarta diprediksi akan tenggelam pada tahun 2050 akibat menaiknya permukaan laut yang disebabkan mengalirnya berdasarkan dengan pemanasan global. Melihat negara Jepang, mereka mempunyai bendungan yang khusus sebagai penangkap tsunami sebagai antisipasi karena Jepang sering menjadi langganan tsunami. Adapun Belanda karena mereka yang dulunya adalah lautan yang selalu dikeluhkan, akibatnya mereka membuat bendungan untuk mengantisipasi kenaikannya air laut. Selain itu, ada banjir yang sering terjadi, dan akibat banjir adalah menyelamatkan diri, tapi itu hanyalah jangka pendek. Mungkin jangka panjang kita harus mengantisipasi banjir dengan cara melakukan reboisasi dan juga membersihkan drainase yang menangkap sampah. Adanya pemanasan air yang terjadi dapat kita atasi dengan mencari tempat duduk. Adapun jangka panjangnya adalah kita harus melakukan reboisasi karena performangan akan berfungsi menurunkan kadar cairan juga sehingga temperatur kaca tidak begitu berasa sehingga tidak terasa begitu panas. Adapun reboisasi bisa mengantisipasi berbagai macam bencana berupa banjir dan adanya pohon. Air banjir dapat disut dengan diserap dengan adanya air diserap. Mengingat cara memasukkan air hujan ke dalam tanah tidaklah begitu efektif. Untuk mengatasi adanya pemanasan global, kita harusnya sadar sedini mungkin agar kita tidak terlambat. Dengan cara go green, reboisasi, mengurangi penggunaan plastik, melakukan 3R dan lain-lain. Tepuk tangan. Ayo Adi, masih sempat. Nah, siapanya aja, maju. Yosia sedikit lagi. Joshua sudah? Belum, Pak. Belum. Ya, maju Zep. Pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata bumi. Kenapa saat malam hari masih terasa panas padahal bumi dibalik matahari? Perbedaan tersebut disebabkan efek rumah kaca. Karena karbon dioksida terangkap di bumi dan cara jangka panjang agar tidak terjadi pemanasan global adalah reboisasi atau penghijauan hutan yang diakibatkan oleh manusia untuk membuka lahan di kebun dan lain-lain. Selanjutnya, apakah benar air laut naik gara-gara ditutup? Jawabannya iya, karena terjadi iklim ekstrim dan turunnya permukaan tanah. Pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi kenaikan air laut adalah: 1. Mengurangi emisi gas rumah kaca. 2. Melindungi dan memulihkan ekosistem pesisir. 3. Mengurangi kerusakan pesisir, pembangunan yang tidak teratur. 4. Adaptasi dan mitigasi pembangunan seperti pembangunan. 5. Kerjasama internasional. Perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global dapat berkontribusi pada intensitas dan frekuensi banjir di beberapa daerah. Berikut langkah jangka panjang mencegah banjir adalah mengatur pengaturan tata ruang, pengelolaan air hujan menggunakan infrastruktur yang tepat, dan edukasi kesadaran dan pendidikan masyarakat. Ya, cukup. Tepuk tangan dulu. Nazril, giliran ketiga. Waktu masih 9:32. Saya akan
membacakan penjelasan Parodi mengenai pemanasan global yang dijelaskan tadi. Pemanasan global adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan gas rumah kaca. Pertanyaan dari Akila, apakah air laut naik dikarenakan pemanasan global? Dari keseluruhan manusia di bumi, perkiraan menunjukkan hanya 40% populasi manusia atau 3 miliar orang tinggal di daerah pasir. Apakah jika mereka kencing akan dapat membuat air laut naik? Tentu saja tidak, karena tidak cukup banyak. Naiknya permukaan air laut dikarenakan oleh 2 faktor utama. Yang pertama, pemanasan global dan pelelehan es di daratan. Lalu, bagaimana cara mengatasi pemanasan global yang jangka panjang? Cara mengatasi pemanasan global dalam jangka panjang, salah satunya adalah dengan menanam pohon. Pohon memiliki kemampuan alami untuk menyerap karbon dioksida. Dengan menanam pohon, kita dapat membantu mengurangi jumlah CO2 di atmosfer dan mengurangi efek rumah kaca. Bagaimana cara tercepat mengatasi banjir? Cara tercepatnya adalah dengan pindah rumah. Lalu bagaimana jika kita tidak punya uang untuk pindah rumah? Kita dapat membuat bendungan air agar air tidak dapat masuk. Lalu, kenapa Indonesia tidak membuat bendungan saja agar Jakarta tidak tenggelam rumornya pada tahun 2050 dibandingkan dengan pindah ibu kota negara dan menebang banyak pohon? Oh, ya tepuk tangan dulu, mengejutkan. Maju. Nanti kalau di belakang nggak kedengaran. Jadi, kesimpulan yang dapat saya berikan dari penjelasan Pak tentang pemanasan global hari ini adalah saat es di kutub mencair itu terjadi karena jalan bumi dengan matahari mendekat yang menyebabkan peningkatan suhu di wilayah kutub. Pada saat siang hari, suhu di sekitar kita menjadi sangat panas yang menyebabkan tubuh kita mengeluarkan cairan yang disebut keringat. Dan pada waktu malam hari, suhu di bumi tetap panas padahal sudah memasuki waktu malam. Itu disebabkan oleh terjadinya efek rumah kaca yang mana terdapat banyak gas karbon dioksida di bumi. Maka dari itu kita merasa kepanasan walaupun sudah malam hari. Cara mengatasi pemanasan global adalah dengan melakukan revolusi agar gas karbon dioksida terserap oleh tumbuhan. Volume air di laut meningkat juga bisa disebabkan oleh peristiwa mencairnya es di daerah kutub. Banyak juga terjadinya penebangan di bumi untuk membuka lahan baru. Itu juga bisa menjadi penyebab kenapa efek rumah kaca terjadi. Lahan baru yang dibuka itu berfungsi sebagai sarana untuk membangun infrastruktur, tempat usaha, pemukiman, dan akhirnya menyebabkan banyak sekali dampak yang dapat kita terima dari pembukaan lahan ini. Pemanasan global ialah kenaikan suhu di atas rata-rata. Perubahan suhu ini dapat berdampak seperti banjir, turunnya kualitas udara. Untuk mengatasi banjir bisa dilakukan dengan membuat bendungan meninggikan dataran pemukiman warga. Cara ini dilakukan oleh tetangga sebelah yaitu negara Jepang. Jadi pemanasan global ini memberikan dampak yang signifikan kepada kita manusia. Maka dari itu kita harus sadar diri sendiri dari sekarang sebelum terlambat dan kita mendapatkan dampak yang lebih besar dari pemanasan global ini. Iya, luar biasa. Terima kasih Laili. Muhammad Fakih. Wah, ini keras nih suaranya. Baik, pembahasan yang saya kutip dari Pak Rudi tentang pemanasan global, ada pembahasan banjir yang sering menjadi permasalahan di kota-kota besar seperti Jakarta bahkan Malang. Apabila terjadi banjir dan antisipasi seperti buang sampah pada tempat yang sudah tidak bisa dilakukan, maka jalan satu-satunya untuk keluar dari masalah seperti membuat tanggul serta meninggikan fondasi rumah-rumah di daerah yang rawan terkena banjir. Negara-negara seperti Jepang yang setiap bulan terkena tsunami dan Belanda yang hampir berada di bawah tanah, mereka melakukan inovasi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan membangun bendungan untuk mengantisipasi terjadinya tsunami di Jepang dan mengantisipasi tenggelamnya beberapa kota di Belanda. Seharusnya negara kita juga melakukan inovasi yang sama untuk mencegah banjir dan tsunami. Namun tidak dapat terrealisasikan karena kebanyakan lahan yang tersedia digunakan untuk hal-hal lain seperti membangun infrastruktur sehingga lahan yang tersisa tidak bisa atau tidak cukup digunakan membangun bendungan. Pemanasan global juga memberi dampak pada pencairan es di kutub. Meningkatnya suhu rata-rata bumi membuat sebagian es di kutub mencair sehingga membuat permukaan air laut menjadi naik. Naiknya suhu rata-rata bumi mengakibatkan panas berlebihan pada siang hari dan bahkan pada malam hari yang harusnya sejuk dan dingin malah terasa panas. Dikarenakan terjebaknya CO2 yang mengakibatkan panas pada malam hari untuk
mengakibatkan panas pada malam hari. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kita harus menanam pohon atau reforestasi agar pohon dapat menyerap CO2 dan menguras pasir. Thank you. Masih memakai pelajaran hari ini kita berdoa agar kita akan memimpin doa kali ini dengan agama. Om mari kita maaf Om tidak ada terkasih nama semua. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan kali ini. Kami dapat mengadakan ilmu yang diberikan oleh guru kami. Semoga ini bermanfaat bagi kehidupan kami, orang lain, dan semuanya. Sekarang Om, jangan cuma selamat sejahtera. Om, Om. Terima kasih.